PhD, riwayat pendidikan. Pada tahun 2013, beliau menempuh pendidikan di Australian National University dengan gelar PhD Demografi. Pada tahun 1999, beliau menempuh di The University of Michigan dengan gelar MA Applied Economic. Dan pada tahun 1991, beliau menempuh pendidikan di Institut Pertanian Bogor dengan gelar Insinyur Nutritional Science. Dan saya bacakan untuk riwayat jabatan. Jabatan pada saat sekarang, beliau adalah Sekretaris Jenderal Kemdikbud Ristek Republik Indonesia. Pada tahun 2019 sampai 2021, beliau menjabat sebagai Deputy Governor for Population and Settlement Management Jakarta City Government. Pada tahun 2020 sampai 2021, beliau menjabat sebagai Under Secretary for Public Welfare Acting Jakarta City Government. Kemudian pada tahun 2020 sampai 2021, Head of Jakarta Collaboration Network Jakarta City Government. Dan pada tahun 2015 sampai 2019, beliau menjabat sebagai Head of Planning and International Cooperation, Bureau, Ministry of Education and Culture. Demikian Bapak Ibu peserta webinar, biodata dari narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah pada saat ini peserta partisipan sudah mencapai kurang lebih 2.500 peserta. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini bahwa pagi hari ini kita akan menyimak bersama-sama paparan materi dari beliau yang sama-sama kita hormati, yaitu Ibu Insinyur Suharti, MA PhD. Kepada beliau dipersilahkan untuk memaparkan materi. Dipersilahkan Ibu Suharti. Terima kasih banyak untuk moderator Bu Diastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini saya pertama-tama mengucapkan terima kasih sudah diundang untuk bertemu dengan teman-teman semua untuk berbagi, berdiskusi terkait dengan arah dan tantangan pendidikan ke depan. Jadi saya izin sharing materi, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNJ, Pak Dr. Toto Gintoro MPD, kemudian juga ada Direktur Pasca Sarjana UNJ, Profesor Dr. Dedi Purwana ISM Bus, dan tentunya teman-teman semuanya, ada Bu Nahdiana, kawan baik, Kepala Dinas Pendidikan di Provinsi Jakarta. Tadi disampaikan moderator tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 kemarin saya sempat sebagai Deputi Gubernur Jakarta di bidang pengendalian kependudukan dan permukiman, dan kebetulan ditugaskan sebagai PLT Asisten Kesra Kesejahteraan Rakyat. Jadi sehari-hari bekerja erat dengan salah satunya dengan Bu Nahdiana sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Bu Nahdiana ini orang yang pekerja keras, yang luar biasa, yang selama 2 tahun terakhir sudah melakukan banyak perubahan di DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menahun, termasuk yang salah satunya yang akan saya sampaikan nanti di paparan saya. Nih, pagi ini saya akan membahas terkait dengan arah dan tantangan pendidikan Indonesia, dan
tentunya ketika kita bicara terkait dengan tantangan, maka kita harus berbicara tentang apa yang kita inginkan ke depan. Sudah ada rencana Indonesia 2045, menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat, maju, adil, dan makmur. 4 pilar besar yang ingin dicapai pada tahun tersebut: manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai iptek tentunya, ekonominya juga yang maju dan berkelanjutan. Apalah artinya maju saja tetapi tidak berkelanjutan. Pembangunan yang merata dan inklusif, ini yang prinsip yang harus kita jaga terus, termasuk kita-kita yang ada yang bekerja di bidang pendidikan. Dan negara yang demokratis, kuat, dan bersih. Ini semuanya menjadi hal yang perlu kita acu ketika kita akan mengembangkan pendidikan. Kemana kita akan bergerak? Dan ada 4 pilar yang dilakukan di sini untuk terkait dengan pembangunan manusianya, memastikan percepatan pendidikan untuk rakyat Indonesia secara merata. Sekarang posisinya masih belum merata, masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang masih sulit untuk mengakses layanan pendidikan, termasuk diantaranya mereka yang dari kelompok miskin, meskipun kita sudah menyediakan berbagai macam bantuan, termasuk Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah. DKI Jakarta misalnya di bawah Bu Nadiana sudah menyediakan KJP Plus, termasuk lagi bantuan yang uang sekolah untuk anak-anak miskin yang masuk ke sekolah swasta. Tidak selalu mereka willing untuk masuk sekolah karena ada alasan-alasan lain di balik itu. Juga anak-anak dengan kebutuhan khusus juga belum seluruhnya bisa mengakses layanan pendidikan karena berbagai macam alasan. Kemudian di bidang SDM juga peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan ini juga kita lakukan. Peningkatan sumbangan iptek dalam pembangunan tentu karena untuk meleverage pembangunan tidak mungkin kalau teknologi itu tidak dilakukan. Teknologi dikembangkan dan sekaligus di sisi demand kita juga menciptakan demand atau permintaan tambahan-tambahan teknologi. Seperti sekarang misalnya di pandemi, kita tadinya tidak mengenal yang namanya Zoom seperti ini. Sekarang ada demand untuk melakukan berbagai macam aktivitas secara digital. Itu juga akhirnya mendorong teknologi meningkat. Kemudian peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat ini penting. Dan untuk pendidikan ini juga sangat penting. Kenapa? Kinerja anak-anak sekolah tidak akan maksimal kalau kondisi status gizi kesehatannya juga tidak optimal. Jadi mereka akan berkembang dengan baik jika perkembangan fisik intelijensianya juga berkembang dengan baik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah reformasi ketenaga kerjaan. Ini penting juga untuk kita karena bagaimanapun juga kita ingin pendidikan itu sebagai supplier dari kebutuhan tenaga kerja. Jangan sampai kita menyediakan lulusan-lulusan yang sebenarnya tidak dibutuhkan di lapangan kerja. Oleh karena itu dilakukan berbagai macam perubahan, termasuk di Jakarta juga nanti mungkin Bu Nadiana juga akan share bagaimana revitalisasi pendidikan vokasi dilakukan karena banyak juga bidang-bidang kalian yang sudah jenuh kebutuhan kerjanya. Pembangunan ekonomi tentu saya tidak akan membahas pada pagi hari ini karena kita punya waktu yang sangat terbatas. Tapi keseluruhan 4 pilar ini semuanya dipengaruhi oleh bagus tidaknya kualitas layanan pendidikan di Indonesia. Nah, salah satu hal lagi yang harus menjadi patokan buat kita adalah komitmen kita untuk mencapai target dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang sering kita sebut SDGs. Sustainable Development Goals dengan 17 tujuan. Pendidikan salah satunya, itu di tujuan nomor 4, quality education. Tetapi keseluruhan tujuan ini semuanya punya link dengan pendidikan. Bagaimana kemiskinan tidak mungkin terjadi penurunan kalau orangnya juga tidak berproduktif. Tidak produktif tidak mungkin kalau orangnya tidak berpendidikan. Zero hunger, tidak ada kelaparan. Kelaparan terjadi kalau orangnya juga tidak produktif. Good health and well-being, kesehatan dan pendidikan itu juga sangat erat seperti koin di dua mata koin. Gender equality
pendidikan merupakan salah satu cara untuk memastikan pemberdayaan perempuan, memastikan bahwa laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama, punya bisa mengakses fasilitas publik yang sama, kemudian akhirnya bisa mendapatkan manfaat dari sumber daya yang kita sediakan, plus mengontrol semua aktivitas yang terjadi secara bersama-sama. Jadi ini sangat penting, dan yang lainnya tentu akan terkait juga seperti affordable and clean energy, butuh tenaga ahli untuk terkait dengan energi, pekerjaan yang layak, ekonomi growth, pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, semuanya membutuhkan pendidikan. Nah, ini berbagai perubahan yang terjadi karena adanya pandemi, Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman semuanya, ini sangat berdampak pada kita. Disrupsi teknologi tentunya berdampak pada semua sektor, tidak hanya sektor pendidikan. Otomasi, artificial intelligence, big data, semuanya ada sekarang, dan semuanya butuh pengembangan. Konektivitas penting, apalagi sekarang di zaman pandemi yang semuanya juga anak-anak masih banyak yang harus belajar dari rumah. Mau tidak mau konektivitas ini menjadi lebih kuat lagi. Sosiokultural, perubahan demografi, profil sosial ekonomi dari populasi kita juga punya peran penting. Umur harapan hidup naik ya. Dulu kita hanya sekitar 60-an tahun, sekarang sudah lebih dari 70 tahun. Ini membutuhkan perencanaan yang berbeda, membutuhkan layanan pendidikan yang berbeda juga. Kalau dulu yang sudah sudah lebih dari 25 tahun udah nggak pada mau sekolah, sekarang ternyata teman-teman di sini banyak sekali mahasiswa S2, S3 dengan umur yang sudah lebih dari 50 tahun. Itu salah satu juga dampak dari perubahan demografi. Urbanisasi, perubahan dari desa ke kota, tidak hanya orang yang pindah dari desa ke kota, tetapi juga lingkungan desa yang sudah tumbuh menjadi wilayah perkotaan itu juga membutuhkan penanganan yang berbeda. Dan lingkungan tentu saja kita punya isu-isu yang perlu menjadi perhatian kita semuanya. Nah, terkait dengan lanjutan terkait dengan perubahan karena adanya COVID ini, coba bayangkan saja kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Kita terbayang tidak kalau untuk Jakarta sebelum 14 Maret 2020, kebayang tidak kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Waktu itu sampai kita harus ngumpulin semua orang, mengumpulkan guru-guru yang terbaik untuk membantu membuatkan konten, mengumpulkan organisasi-organisasi untuk membantu kita menyiapkan materi-materi untuk pembelajaran jarak jauh, meminta perusahaan-perusahaan besar seperti Google untuk kita siapkan akun seluruh individu yang ada di Jakarta, mahasiswa di Jakarta, untuk dibuatkan akun supaya mereka bisa belajar menggunakan Google Meet dan sebagainya. Ini kita lakukan. Institusi banyak mendapat tekanan finansial. Institusi pendidikan tentu saja, UMJ saja saya yakin juga mendapat tekanan finansial karena banyak dari mahasiswanya yang menjadi tidak mampu untuk membayar uang kuliah. Sekolah juga begitu. Di Jakarta misalnya, banyak orang tua yang tadinya cukup mampu, akhirnya karena pemutusan hubungan kerja atau karena penurunan gaji dan sebagainya, akhirnya berdampak pada ketidakmampuan untuk memberikan kontribusi pembiayaan kepada anak-anaknya. Kemudian mempercepat akses digital di semua industri di dunia kerja, ya karena memang kebutuhan itu ada, dan ya alhamdulillah gitu ya, karena dunia semakin terbuka, kita tidak harus membuatnya sendiri, tetapi teknologi dari berbagai macam sumber itu kita bisa manfaatkan bersama. Kemudian tekanan lebih besar untuk membarui keterampilan. Ini juga sangat mendorong perubahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Lokalisasi peluang kewirausahaan, teman-teman ini semuanya punya kolega gitu ya, termasuk di lingkungan kita saja, banyak yang akhirnya menciptakan pekerjaan-pekerjaan